Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penampu, asisten lab, dan teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok TKD 17 ingin menunjukkan proses pembuatan arang menggunakan ranting kayu. Contohnya seperti di samping saya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit mengenai arang itu sendiri. Arang adalah residu yang berbentuk padatan yang merupakan sisa proses pengkarbonan bahan berkarbon dengan kondisi terkendali di dalam ruangan tertutup seperti ruang dapur. Arang memiliki banyak manfaat, mulai dari kehidupan sehari-hari sebagai filter air dan sebagai penetral pestisida. Sedangkan dalam perindustrian menggunakan arang aktif sebagai adsorban dalam mengurangi kadar amonia limbah cair industri tahu. Oleh karena itu, di sini kami akan mempraktikkan cara pembuatan arang dengan menggunakan ranting kayu, mulai dari mempersiapkan alat dan bahan, proses pembuatan, reaksi yang terjadi, hingga kesimpulan. Simak proses pembuatan berikut. Dimulai dari pemilihan ranting kayu yang akan digunakan dalam pembuatan arang. Setelah itu, ranting kayu dipotong sesuai tinggi kalang pembakaran. Selanjutnya, ranting kayu ditimbang sebanyak 4 kg. Ranting kayu disusun sebagian. Pembakaran dilakukan secara bertahap. Pemberian daun kering atau rumput kering dan minyak tanah agar mudah terbakar. Lalu nyalakan api menggunakan pemantik korek api. Tutup drum agar udara tidak masuk dan arang menjadi abu. Masukkan sisa kayu ke dalam drum dan tutup selama kurang lebih 2 jam. Selanjutnya pindahkan arang ke dalam plastik untuk ditimbang. Timbang arang untuk mengetahui berapa banyak arang yang dihasilkan. Hai teman-teman, untuk pembahasan setelah selesai melakukan percobaan praktikum pembuatan arang dengan bahan dasar ranting,
kita khususnya melakukan perbandingan dengan TKD 15, yaitu untuk sebagai literatur untuk melakukan perbandingan dengan pasti, yaitu dengan ranting kering dan juga basah. Dan di sini kita mendapatkan apa sih faktor-faktornya? Faktor-faktornya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan arang, yaitu bisa kita lihat dengan jenis kayu, basah atau kering. Kedua, kondisi sekitar. Ketiga, teknik penyalaan api. Keempat, bahan-bahan pemantik api seperti daun kering, plastik dan sebagainya untuk memantik api agar api bisa awet. Dan juga untuk hal ini kita melakukan sebuah perbandingan agar kita mengetahui nih jenis faktor apa sih yang terpenting, dan akhirnya kita mendapatkan suatu jawaban, yaitu jenis atau hal terpenting dalam pembuatan arang yaitu adalah jenis kayu dan juga kondisi sekitar. Misalnya kondisi sekitar kita tuh rumputnya panjang-panjang nggak sih, kondisi sekitar tuh ber udara kencang nggak sih, atau udara atau kondisi sekitar tuh memungkinkan nggak sih untuk kita melakukan praktikan pembuatan arang. Dan juga apa sih yang paling susah tuh dalam hal ini yaitu jenis kayu. Kenapa? Karena jenis kayu ini sangat mempengaruhi. Misal untuk pembuatan kayu sendiri ini, untuk pembuatan arang dengan kayu ranting basah dan kering ini sangat menonjol ya. Misal pembuatan arang dengan ranting basah tuh membutuhkan waktu yang cukup lama, sedangkan dengan ranting yang kering tuh hanya sebentar saja atau lumayan singkat. Dan juga untuk hal ini juga kita mendapatkan suatu jawaban tentang hukum Lyapunov yang berbunyi massa zat-zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Kenapa sih kok begitu? Karena setelah kita melakukan pembuatan arang, hal ini menunjukkan bahwa sebuah kayu akan dibakar yang menghasilkan arang. Dan juga ada hal-hal lainnya, yaitu seperti senyawa-senyawa organik, abu, dan juga CO2, H2O, partikel kecil, gas NO2, dan juga senyawa organik volatil. Kenapa bisa begitu? Kok bisa tetap? Kan tadinya 4 kilo, terus pas udah ditimbang lagi hasil akhirnya 1 kiloan. Kenapa begitu? Karena hasil dari pembuatan arang sebagian akan berubah menjadi gas-gas CO2, H2O, partikel kecil, gas NO2, dan juga senyawa volatil. Sisanya akan menjadi arang murni yang bisa dijadikan bahan bakar dan juga atau pekerjaan sehari-hari. Dan juga untuk arang aktif bisa dilakukan untuk pengaplikasian di perindustrian. Dan juga untuk pembuatan arang ini tergolong cukup sulit bila kita melakukan dengan bahan dasar ranting basah, karena memerlukan waktu yang cukup lama. Dan juga untuk mematikan api harus berjaga-jaga, praktikan juga hendaknya berjaga-jaga agar tidak ada masalah dalam pembakaran arang ini. Baik, sekian dari kami TKD 17 strip. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, setelah menyimak video tersebut, dapat disimpulkan menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu, dalam pembuatan arang, terdapat kondisi yang perlu diperhatikan, seperti cuaca, waktu pembakaran, dan udara. Adapun untuk bahan yang perlu diperhatikan adalah kandungan air dalam ranting dan minyak tanah atau bensin yang digunakan. Yang kedua yaitu, pada praktikum ini diperoleh neraca massa dengan total input 4.240 gram dan output arang yang dihasilkan sebesar 1.590 gram. Yang ketiga yaitu, pembuatan arang dipengaruhi 2 faktor penting, yaitu jenis ranting serta kondisi sekitar.
terakhir adalah praktikum ini memerlukan modal dari bahan baku sebesar Rp5.500 dengan harga jualnya sebesar Rp15.900 sehingga diperoleh keuntungan sebesar Rp10.400 per produk. Adapun saran dari praktikum yang telah dilakukan didapatkan 3 poin. Yang pertama, praktikan harus mengerti dan mengetahui modul atau materi sebelum memulai praktikum. Yang kedua, praktikan harus berhati-hati dalam proses pembakaran. Yang ketiga, praktikan harus memastikan kondisi ranting dalam keadaan kering dan kondisi tempat mendukung untuk proses pembakaran. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.